Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menaik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi sendiri dianggap penting karena memiliki 3 alasan. Yang pertama yaitu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang terakhir adalah manajemen strategik membantu mengordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategik memiliki 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, pemformulasian strategi. Kelima, pengimplementasian strategi. Dan keenam atau yang terakhir adalah pengevaluasian strategi. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Selanjutnya adalah strategi korporat. Strategi korporat memiliki 3 jenis, yaitu strategi pertumbuhan, stabilitas, dan matriks BKJ. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaharuan, pengurangan biaya dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kerja. Dan dengan menggunakan matriks BKJ sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasinya. Selanjutnya adalah strategi kompetitif, yaitu menggambarkan peran keunggulan kompetitif, menjelaskan 5 model kekuatan Porter, dan mengembarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan dan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar yang memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Selanjutnya adalah masalah manajemen strategik saat ini. Fleksibilitas strategik yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil, merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaan, atau membidik kelompok pelanggan khusus untuk menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Dan yang terakhir adalah isu manajemen. Sendiri memiliki 5, yaitu keunggulan, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Yang kedua yaitu setuju. Bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa yaitu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis atau atas lingkungan internal dan eksternal. Organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal.
Hubungan organisasi dengan karyawan adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya Dell melompori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Yang kelima, misi sendiri dibagi 5, yaitu misi PepsiCo, misi Facebook, misi National Foundation of Australia, misi Nutrisi I've been thinking about it.